Potongan kawat M dan N diberi arus listrik diletakkan seperti pada gambar. Induksi magnetik di titik P sebesar, titik P ada di sini ya, berarti yang ditanyakan itu adalah berapakah besarnya BP. Ada dua kawat. Kawat M bentuknya setengah lingkaran, kawat N ini adalah kawat lurus dengan panjang tak berhingga. Kalau di video sebelumnya ada dua kawat juga ya dek ya, tetapi keduanya adalah kawat lurus panjang tak berhingga. Nah, untuk menghitung B pada kawat melingkar, rumusnya itu mirip dengan B pada kawat lurus. Kalau pada kawat lurus, kita tahu rumusnya adalah mu0I dibagi 2 pi A. Betul ya? Nah, kalau pada kawat melingkar, ternyata rumusnya sangat mirip. Jadi B itu sama dengan mu0I, ya, sama ya. Dibagi pi-nya dihilangkan, berarti mu0I dibagi 2A. Nah, saran saya, adik-adik cukup hafalkan salah satu aja. Ya, hafalkan yang kawat lurus saja atau yang kawat melingkar saja. Jadi biar memorinya hemat. Nah, jadi kalau pada kawat lurus, A itu adalah jarak titik ke kawat. Kalau pada kawat melingkar, A itu adalah jari-jarinya. Jadi bedanya itu aja sih ya. Oke, sekarang kita langsung praktekkan di soal kita kali ini. Untuk menghitung BP, berarti kita harus tahu dulu arah B dari masing-masing kawat. Kita mulai dari kawat lurus ya. Kawat lurus, kita akan menentukan arah B di titik B itu kemana. Kita menggunakan aturan tangan kanan. Telah kita bahas di video sebelumnya. Bagi adik-adik yang belum menonton, silahkan ke sana dulu ya. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi, sehingga nanti ketika adik-adik mengerjakan soal ini menjadi lebih mudah ya. Oke, aturan tangan kanannya adalah seperti ini. Ibu jari itu menunjukkan arah arus. Kemudian 4 jari itu menunjukkan titik. B itu ditunjukkan oleh arah hadap dari telapak tangan kita. Jelas ya? Langsung kita praktekkan. Berarti kalau pada kawat lurus, ya ibu jari itu menghadap ke bawah. Ini karena arus 1 ampere, ini arahnya ke bawah. Lalu 4 jari kita, ya ini tangan kita membuka ya. Nah 4 jari kita itu menghadap ke kiri. Karena titik B ini ada di sebelah kiri kawat. Sudah ya, otomatis telapak tangan kanan kita itu akan menghadap ke layar laptop kita masing-masing. Betul ya, kalau kalian menyaksikan video ini dari layar HP ya berarti akan menghadap ke layar HP kalian masing-masing. Nah, dikatakan B yang dihasilkan oleh kawat N di titik P itu adalah masuk bidang gambar. Masuk bidang gambar itu artinya silang ya, simbolnya silang seperti ini. Bagaimana? Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana menentukan B pada kawat melingkar? Tetap kita akan menggunakan yang namanya aturan tangan kanan. Kalau pada kawat melingkar ya aturannya adalah seperti ini. Ibu jari ya berarti jempol kita menunjukkan arah B. Kemudian 4 jari kita yang menggenggam ini menunjukkan arah I. Jadi seperti orang memerah santan ya dek ya. Jadi ibu jari kita itu menunjukkan B, 4 jari kita menggenggam mengikuti kemana arus itu mengalir. Berarti sekarang 4 jari kita itu menggenggam arahnya ke atas, betul ya? Menggenggam arahnya ke atas. Nah, sudah. Otomatis ibu jari kalian itu akan menunjuk layar laptop kalian masing-masing. Betul ya? Jadi 4 jari itu menggenggam arahnya ke atas seperti orang merah santan. Otomatis ibu jari kalian itu akan menunjuk ke layar laptop kalian masing-masing. Berarti bisa kita simpulkan B yang dihasilkan oleh kawat M di titik P itu masuk bidang gambar ya. Nah seperti ini. Karena BM dan BN itu sama-sama masuk bidang gambar, maka jika ditanyakan BP ya berarti tinggal kita jumlahkan BM ditambah BN. Jelas ya? Nah BM rumusnya adalah mu0I dibagi 2A. Ini kalau satu lingkaran. Kalau setengah lingkaran ya berarti setengah kali mu0 ya. Kita kalikan dengan I-nya 1 ampere dibagi 2 kali A. A itu adalah jari-jari lingkaran di sini yaitu 5 cm. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Betul ya? Ditambah BN. BN berarti mu0 kali 1 ya, harusnya 1 ampere di sini dibagi 2 pi kali 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jelas ya? Nah, adik-adik, jika kita mengerjakan soal pilihan ganda selalu arahkan ya hasil akhir nanti itu sesuai dengan pilihan yang ada.
di sini jawabannya itu harus mengandung 5 mu0 ya, dan harus ada 2 pi. Maka di sini saya sengaja mu0 itu tidak saya ganti dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi alasannya adalah supaya bentuknya itu sama dengan jawaban. Oke, langsung kita sederhanakan. 2 kali 5 itu 10, betul ya? 10 kali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 1, kalau naik ke atas jadi 10 pangkat 1. Nah 10 dibagi 2 itu sama dengan 5, berarti ini sama dengan 5 mu0. Nah sudah ada ya 5 mu0 di sini. Kemudian ini kita tambah 2 kali 5 itu 10, lalu 10 pangkat min 2 kali 10 itu berarti 10 pangkat min 1 ya, berarti 10 naik ke atas jadinya 10 pangkat 1. Sehingga kita dapatkan 10 mu0 dibagi pi. Nah, di sini 5 mu0 harus kita keluarkan ya. Pokoknya kita harus menyesuaikan dengan jawaban ya, Dek ya. Jadi B sama dengan 5 mu0 dalam kurung 1 ditambah 2 mu0 dibagi pi. Betul ya? Kalau 5 mu0 kali 1 kan 5 mu0. Kalau 5 mu0 kali 2 mu0 per pi itu kan sama dengan 10. Maaf, ini mu0-nya enggak ada ya mestinya ya. Nah, ini mu0-nya enggak ada. Oke, seperti ini. Jadi ini mestinya 2 per pi. Nah, seperti ini. 5 mu0 kali 2 itu kan sama dengan 10 mu0. 10 mu0 dibagi dengan pi. Nah, kan sama dengan yang ini. Berarti B itu sama dengan 5 mu0 dalam kurung 1 ditambah 2 pi pangkat min 1 Tesla. Ya. Arahnya kemana? Arahnya masuk bidang gambar, berarti jawaban yang benar adalah yang D ya. 5 mu0 dalam kurung 2 pi pangkat min 1 ditambah 1 Tesla masuk bidang gambar. Baik adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang merasa kesulitan, ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ya, nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab. Dan satu lagi, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol merah ya, tekan tombol subscribe, dan jika suka, klik like dan share juga ke teman-teman. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.